Ya, baik, saudara-saudara, hari ini saya coba menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua, yang saya dapat kemarin waktu ada launchingnya ini. Ini saya coba, barangkali apa lebih enak atau sama isinya ya. Saudara perhatikan dari sana, saya baca dari sini. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Mazmur pasal yang ke-10. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Dengan congkak, orang fasik memburu orang tertindas. Biarlah mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancang. Karena orang fasik membangga-banggakan keinginan hatinya. Dan orang serakah mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu, dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu terlalu tinggi baginya. Ia meremehkan semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, tipu daya dan penindasan di bawah lidahnya. Ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk mengadang dekat ke perkampungan, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menyergap orang tertindas. Ia menyergap orang tertindas itu dengan menyeretnya ke dalam sarangnya. Ia membungkuk dan tiarap. Jatuhlah orang-orang yang malang ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah dan berkata dalam hatinya, engkau tidak akan menuntut. Engkau sendiri melihat kesusahan dan derita. Engkau memperhatikannya dan mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang malang menyerahkan diri. Engkaulah penolong anak yatim. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah sampai kau fasikannya tidak kau temukan lagi. Tuhan adalah Raja untuk selama-lamanya, dan bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau mengarahkan telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak-injak, supaya tidak ada seorang pun di bumi yang berani menakut-nakuti. Mazmur 9 dan Mazmur 10 ini ada kemiripan-kemiripan dalam isi. Ya. Jika Mazmur 9 dimulai dengan pujian, Mazmur 10 mulai dengan keluhan keputusasaan. Di dalam Mazmur 10, ketidakadilan itu begitu merata di mana-mana. Dan kelihatannya Allah tidak peduli. Namun, makin sang pemazmur ini berjalan menggunakan apa yang dilihat matanya.
Ya, apa yang kejadiannya, orang korupsi, orang jahat, orang fasik, itu yang dilihat mata dalam kenyataan kenyataan realita kehidupan. Ya. Bukan dengan imannya, dia melihat kejahatan-kejahatan ini. Namun ketika dia pelan-pelan mulai melihat dengan iman, sikapnya jadi berubah. Fokusnya yang tadi pada kenyataan realita yang ada ini, akhirnya berubah menjadi sikap teologis, melihat kehidupan dari kacamata ilahi, melihat kehidupan dari kacamata iman. Ya. Nah, sebenarnya ini perubahan yang tidak mudah. Melihat realita yang ada, namanya dalam kehidupan ini kok banyak manusia jahat ya. Mengapa saya hidup seperti ini ya? Kadang-kadang kita lebih mudah untuk melihat realita jahat ini, realita empiris, realita secara yang kasat yang kelihatan mata, lebih mudah daripada melihat makna teologis daripada peristiwa yang ada. Oleh karena itu melihat kehidupan dari kacamata teologis, kacamata pemahaman iman, itu tidak mudah. Itu pelan-pelan kita melihatnya dari kacamata yang lain kehidupan ini. Sehingga kita bisa mengambil hikmah, mengambil makna dari semua peristiwa yang kelihatannya membuat hati kita putus asa. Ya, terutama kalau kita lihat dalam Mazmur ini, Daud dikelilingi orang-orang yang mempunyai sikap ateisme secara praktis. Coba kita lihat di dalam ayat yang keempat, kita baca itu. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Kalau itu kan orang ateis kan. Allah tidak menuntut, tidak ada Allah. Nah, dia mengatakan lagi di dalam ayat 11, Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Allah melupakannya. Jadi ateisme itu ada dua ya saudara ya. Ateisme filsafat dan ideologis. Yaitu sesuatu yang dipikir secara akhirnya menjadi suatu ideologi kayak komunisme gitu ya. Sebenarnya komunisme tidak identik dengan ateisme. Komunisme itu kan sistem politik. Ateisme itu cara pandang kehidupan, filsafat. Makanya negara komunis belum tentu negara yang tidak beragama. Enggak. Di Rusia sana, yang dulu komunis, ya masih ada orang Kristen. Nah sekarang yang tinggal komunis kan negeri-negeri seperti Korea Utara. Ya di Korea Utara ya ada masjid, ya ada gereja, ada apa ya. Atau di Vietnam, itu ya banyak kuil Buddha gitu. Jadi negara komunis tidak identik dengan ateis. Komunis itu adalah sistem politik pemerintahan suatu negara. Sementara ateis itu cara pandang tentang kehidupan di mana Allah itu tidak ada. Gitu ya. Terus kita baca juga ayat yang ke-13. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut, engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat Ya, kesusahan. engkau tidak menuntut. Itu ateisme secara praktis. Allah tidak berbuat apa-apa sih. Nah inilah yang kita lihat, inilah yang mengelilingi Daud di dalam konteks Mazmur pasal 10 ini. Mari kita masuk. Ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Nah, ini banyak kita hidup ini ketika kita mengalami situasi seolah-olah jalan buntu. Kehidupan rumah tangga tidak menentu. Kehidupan ekonomi juga demikian. Dan seolah-olah sulit sekali kehidupan ini. Orang sering merasa seolah-olah Tuhan itu kok jauh ya.
Tuhan itu kok membiarkan ya? Atau sakit tidak sembuh-sembuh? Sudah berdoa, sudah didoakan, saya minta romo, saya minta pendeta atau apapun. Kok nggak sembuh-sembuh? Dalam keadaan ini dapat dimengerti kalau orang mengeluh seperti Daud ini. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Kok engkau membisu ya Tuhan ya? Kok engkau tidak menampakkan pertolonganmu ya Tuhan? Engkau menyembunyikan diri. Nah, inilah keluhan daripada orang yang putus asa. Keluhan ketika kehidupan dia rasa tidak memihak pada dirinya. Keluhan ketika keadaan tidak ada harapan baginya. Dan saya kira kita pernah mengalami, masing-masing kita pernah mengalami bentuk-bentuk keluhan semacam ini. Kita mengalami keadaan di mana kita merasa putus asa, seolah-olah ditinggalkan jauh oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak menjawab, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Masing-masing kita pernah mengalami semacam itu, meskipun beda-beda bentuknya. Nah, inilah adalah pengalaman batin manusia yang umum dia ketika seseorang mengalami keadaan yang dia sendiri tidak tahu bagaimana. Ayat 2. Mengapa dalam hal ini Daud mengeluh seperti ini? Mengapa engkau jauh Tuhan ya? Mengapa engkau menyembunyikan diri? Dalam waktu kesesakannya orang kan beda-beda. Dalam hal Daud kesesakannya adalah ayat 2. Dengan congkak orang fasik memburu orang tertindas, ini dia. Orang fasik biasanya orang yang punya kekuasaan, punya uang, tetapi tidak peduli dengan orang. Dengan kekuasaannya justru menindas orang. Dengan uangnya, dengan kedudukannya, bukannya menolong orang, malah menindas orang. Dan itu banyak ya. Ya contohnya Hitler dulu, ya, membunuh 6 juta orang Yahudi, dimasukkan ke dalam apa? Gas, ruang gas di Auschwitz. Pol Pot di Kamboja, berapa juta manusia Kamboja dibunuh. Ya toh? Nah, zaman G30S di negara kita, berapa juta manusia yang dituduh komunis dibunuh. Bagi orang-orang yang mengalami itu, dia merasa para penguasa, orang-orang yang punya uang itu melakukan penindasan kepada dirinya. Ya, seperti di Indonesia juga. Dalam arti tentu sekarang. Yang minoritas beribadah saja dipersulit. Itu bentuk penindasan, ya kan? Minoritas agama membuat bangunan ibadah saja, aduh sulitnya. Sudah ada bangunan kadang-kadang dibongkar. Belum lagi nanti minoritas etnis. Di negara kita ini permasalahan etnis Tionghoa tidak selesai dari dulu. Sebab kalau kita lihat ya, etnis Tionghoa itu datang ke Indonesia jauh lebih lama dibanding etnis-etnis yang lain. Dan seharusnya sudah tidak ada lagi kata-kata pri atau non-pri. Ini orang Indonesia, lahir di Indonesia kok. Nah, tapi kalau orang India kok gak dibilang gitu. Kalau yang orang Arab kok tidak bilang begitu. Malah sebagian orang Arab yang waktu masalah Ahok mengatakan, kami pribumi. Jadi tertawa saya. Loh, kalau kamu pribumi, yang lain juga harus pribumi dong. Nah, ini penindasan yang nyata secara empiris kita lihat di mata kita. Mungkin yang tidak mengalami tidak merasa apa-apa, tapi yang mengalami ini sesuatu yang betul-betul serius. Ingat tahun 1998,
yang terjadi di Jakarta Barat, betapa banyak manusia dianiaya, diperkosa, dirampok, ini dan itu. Itulah penindasan yang kita lihat, yang mungkin kadang-kadang kita lupa itu. Ya, dengan congkak orang fasik memburu orang tertindas. Atau mungkin orang yang memang miskin meminjam uang kepada ya rentenir, ya memang tidak bisa bayar, dan akhirnya dikatakan apa? Debt collector, dikejar-kejar. Itu bentuk penindasan semacam ini. Dan ketika orang-orang miskin semacam ini dianiaya seperti itu, tentunya dia akan mengatakan keluhan semacam ini. Dan kita tidak bisa merasakan sakit di dalam hatinya ketika diperlakukan seperti itu. Ini adalah pelajaran bagi kita, kalau kita orang beriman, untuk tidak melakukan seperti itu dan untuk membela orang semacam itu, dan kita tidak bisa tutup mata. Ya, kemarin itu ada Pak siapa itu? Abu Janda. Menyerukan untuk banyak para tokoh-tokoh meprotes pada pemerintah untuk segera mencabut itu SKB 2 menteri itu yang sering digunakan untuk menganiaya, menindas orang-orang minoritas. Ya memang harus saudara bersuara, baik secara global nasional maupun secara individual. Ketika kita menjadi orang yang punya uang seandainya, sekali-kali jangan jadi rentenir. Membungakan uang itu dosa. Menurut Alkitab tidak diizinkan. Apalagi kita punya Kristen setiap minggu ke gereja, tapi kerjanya jadi rentenir. Dan kalau ada orang yang miskin tidak bisa bayar, malah kita tekan, kita takut-takuti, kita datangkan debt collector dan lain-lain. Nah, mana ini kalau sebagai dari etika Kristen mengasihi sesama itu di mana? Kita mendapatkan uang kita dari memeras orang lain. Kita mendapatkan penghasilan kita dari menindas orang lain yang kita tahu orang itu memang tidak mampu. Gitu. Dengan congkak orang fasik memburu orang tertindas, itu cara memburunya dari itu tadi. Biarlah mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancang. Nah, ini doanya Daud. Dan kalau orang fasik itu memburu orang yang tertindas, pada suatu saat mereka akan terjebak dengan perbuatannya sendiri. Pada suatu saat mereka akan terjerembab kepada kesulitannya sendiri. Tidak ada tindakan fasik yang tidak ada balasannya, tidak ada. Tidak ada tindakan jahat yang tidak ada balasannya, tidak ada. Makin busuk mangga di atas pohon, cepat jatuh. Betul kan? Busuk perbuatan kita juga akan jatuh. Dan ini harus kita ingat. Sebaiknya orang Kristen mengingat ini. Supaya jangan Kristen ngakunya Kristen, tapi kerjaannya itu pelitnya luar biasa, nolong orang tidak mau, malah menjadi rentenir, malah menindas orang. Makanya ingat ayat yang selalu saya baca itu. Apa itu? 1 Timotius 5 ayat 24. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Dosa beberapa orang mencolok. Karena begitu menjijikkannya. Karena begitu bengis dan kejinya, sehingga semua orang tahu. Videonya viral di mana-mana. Beritanya kedengaran di mana-mana.
Belum dihakimi, sudah didengar orang, berarti dosanya mencolok. Dosa beberapa orang mencolok, terus seakan-akan mendorong mereka ke pengadilan. seakan-akan mendahului mereka di pengadilan. Maksudnya belum diadili, tapi sudah orang tahu ini orang ini jahat. Dan orang ini entah di medsos atau apa sudah menjatuhkan hukuman, bunuh saja orang kayak gitu, waktu gitu kan. Masukkan penjara saja orang seperti itu, gitu kan. Ketika orang berbuat fasik seperti itu. Ya, kita orang Kristen. Jauhi pekerjaan-pekerjaan, cara penghasilan yang membuat orang lain tertindas oleh tindakan kita. Ya bukan hanya rentenir. Ketika ada suatu gereja menekankan dengan mengancam-ancam, jemaatnya harus bayar perpuluhan, kalau tidak bayar perpuluhan nanti masuk neraka, itu juga termasuk mengancam-ancam, itu penindasan itu. Ya seperti yang saya katakan, itu pernah saya ketemu dengan seorang waktu saya masih di Solo. Tadinya orangnya rajin ke gereja. Waktu itu ikut dalam Bible study saya seperti ini. Saya tanya, Bapak ke gereja mana? Saya sudah tidak mau ke gereja lagi, Rom. Kenapa? Ya ternyata pendetanya di mana dia pergi itu memaksa dia harus bayar perpuluhan, dan semua anggota gerejanya, kata Bapak ini, diminta nomor rekening banknya. Dan jadi dia tahu kan berapa uang yang dimiliki orang ini, langsung dipotong oleh Bapak itu tanpa diberitahu orangnya. Langsung dipotong. Itu perpuluhannya. Loh, ini apa etis? Kalau memang betul ada pendeta seperti itu. Kalau memang betul ada gereja seperti itu perampokan namanya. Nah, kalau memang ada gereja seperti ini, gereja macam apa ini? Melakukan perampokan hak orang lain. Perpuluhan kan harus diberikan secara sukarela kalau memang harus dilakukan. Dan bukan tujuannya untuk memperkaya orang yang menjadi pimpinan dan jemaat, itu bukan. Makanya kalau di gereja kita di Ortodoks, saya ajarkan perpuluhan, tapi saya tidak pernah menyentuh uang itu. Itu langsung kepada pengurus, dan pengurus nanti gunakan terserah kebutuhan gereja apa. Toh kebutuhan saya tidak banyak. Saya tidak butuh banyak. Pakaian, makanya setiap kali mau pakaian hitam banyak apa, beli apa lagi gitu loh. Makanan, badannya penuh diabetes, makanan apa lagi? Jadi makanan, ya tidak perlu yang mewah-mewah dari pakaian. Mau pamer apa? Karena setiap saat kemana-mana pakai jenggot, pakai hitam, ya udah nggak ada apa-apa gitu. Secara keuangan tidak banyak yang saya butuhkan. Ya memang butuh untuk membantu yang lain-lain, tapi bukan untuk saya. Nah ini saudara, makanya kita orang Kristen itu harus menunjukkan kerelaan untuk memberi, bukan malah menghisap orang lain. Dikatakan Galatia 6:9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Terus? Kita akan menuai, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Itulah yang kita harapkan. Akan menuai. Yang buruk juga akan menuai. Yang baik juga akan menuai. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik. Ingat ini. Ini suatu, di semua agama ada ajaran semacam ini. Termasuk dalam Injil. Karena kelihatannya ini hukum kehidupan gitu ya. Hukum kehidupan, makanya kita harus ingat, sesama kita jangan melakukan kefasikan dengan apa dikatakan di sini? Dengan congkak, orang fasik memburu orang tertindas. Congkak apa? Karena dia punya uang, semuanya bisa dibeli, semuanya bisa dibayar.
Sehingga dengan uangnya, dengan kayanya, dia bertindak congkak. Mentang-mentang orangnya itu tidak punya kemampuan apa-apa. Terus kita tindas seperti itu. Kita sebagai orang Kristen tidak layak melakukan itu. Kalau kita punya malah menolong, bukan menindas gitu kan. Dengan congkak orang fasik memburu orang fasik. Orang-orang fasik memburu orang tertindas. Biarlah mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancang. Ya biasanya dengan rancangan, dengan partai politik, menggunakan partai politik untuk menjebak orang, korupsi bagi memperkaya dirinya sendiri. Akhirnya orang tidak salah karena dia punya uang, punya kekuasaan, punya koneksi. Orang dimasukkan penjara tanpa salah. Dia memperkaya dirinya untuk keluarganya sendiri. Tapi ingat, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Dan orang-orang semacam ini pada akhirnya akan menemukan lubang yang membuat dia terjerembab ke dalamnya. Sekarang kalau orang punya kuasa boleh saja melakukan ini dan itu pada orang, tapi pada akhirnya nanti dia akan kena batunya. Dia akan dibalas. Entah yang balas orang itu yang dizalimi tadi, atau yang membalas orang lain, atau suatu peristiwa yang membuat dia terbalas. Tapi pasti terbalas. Itulah dikatakan, biarlah mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancang. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau saudara merasa sebagai orang yang tertindas dan ditindas, jangan putus asa. Di atas langit masih ada langit, di atasnya langit masih ada Tuhan. Tuhan yang tidak akan membiarkan orang tertindas. Tuhan yang tidak akan membiarkan orang hidupnya seperti itu terus. Nah, waktu saya masih kecil, dan saya baru saja jadi Kristen. Ya, sebagai saudara tahu, saya ditinggal bapak saya, dan saya tidak ditunggui. Ibu saya kawin lagi. Saya tinggal sama kakek dari ibu saya. Ya, kakek yang sudah tua, waktu itu kakek saya umurnya 104 tahun. Istrinya semua udah meninggal lebih dulu. Ada 4 istri, semuanya meninggal lebih dulu. Jadi kakek nenek saya adalah istri terakhir. Sampai meninggal itu. Ya jauh lebih muda sih memang nenek saya itu. Ya, hidup di desa. Saya merasa sakit hati waktu itu ketika ada seorang Kristen yang saya anggap akan melindungi saya, menuntun saya malah sering dihina. Kamu harus tahu diri, kamu itu orang miskin. Sakit hati waktu itu saya digituin. Makanya kalau saya mendengar ada orang digitukan orang, saya nggak rela. Karena saya tahu rasanya dihina ketika dikatakan kamu orang miskin, kamu ini. Saya tahu apa rasanya perasaan itu. Ya, seperti sekarang ini, banyak marak saya lihat di TikTok atau di YouTube. Bayi-bayi dibuang, diselaukan, dibuang di apa? Di saat tempat sampah di hutan. Hati saya marah. Ini manusia, bukan anak kucing loh ya. Ya kalau kamu memang tidak mau untuk memelihara ini, berikan pada ada orang yang mau. Banyak orang yang tidak punya anak, pengen punya anak kok. Ini ada anak dibuang kayak begitu. Ini manusia makin jahat, makin hari dunia ini makin jahat. Dan seharusnya kita orang Kristen punya belas kasihan kepada anak-anak ini. Sampai kadang-kadang, wah, seandainya aku kaya saja, aku adopsi semua itu anak itu. Nggak rela ya, yang tadi itu di Bogor, sih, nggak tahu di mana itu, saya lihat di TikTok itu. Ibu polisi Polwan yang menemukan, dan akhirnya anak itu udah disebut ya badannya itu. Udah hampir mati, dibuang di situ 2 hari. Diketemukan sama polisi Polwan yang menemukan, akhirnya diadopsi oleh Polwan itu. Jahatnya manusia sekarang. Nggak punya hati. Nah makanya orang-orang kayak begini nanti
akan menemukan balasannya. Ayat 3. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Di sini, karena orang fasik membangga-banggakan keinginan hatinya. Nah, kalau orang fasik itu tidak peduli hukumnya Tuhan, tidak peduli takut akan Tuhan, tidak peduli agama. Yang dibangga-banggakan adalah keinginan hatinya, hawa nafsunya. Apa saja yang diinginkan itu yang dijalankan. Ya kayak orang yang seperti ini, membuang anaknya di tempat sampah seperti itu, apa tidak fasik itu? Atau mungkin itu anak sekolah, karena pacaran, tidak punya moral, akhirnya hamil, takut orang tuanya, anaknya dibuang. Yang salah siapa? Orang tuanya. Kenapa tidak dibekali moral anak-anak ini? Kita punya tanggung jawab pada anak-anak kita, orang-orang muda kita. Tidak bermoral itu membuahkan ketidakbermoralan berikutnya. Kefasikan membuahkan kefasikan berikutnya. Makanya tugas kita, orang Kristen itu memberikan tuntunan sebagaimana yang diajarkan oleh firman Allah ini. Ya, masalahnya seperti yang kita tahu, kekristenan sekarang, ajaran tentang moral itu malah dikurangi, malah yang dianukan yang hype itu apa, yang wah, yang mujizat lah, inilah. Bukan tuntunan kehidupan. Injil sudah kehilangan rasanya. Kalau garam itu tidak ada rasanya. Tidak lagi memberikan tuntunan moral pada manusia. Padahal Injilnya tetap sama, tapi akhirnya manusianya tidak memperdulikan untuk betul-betul memahami apa yang dikehendaki Allah di dalam firman-Nya. Karena orang fasik membangga-banggakan keinginan hatinya. Ya lihat saja sekarang di TikTok itu. Wah, yang ini memamerkan kekayaannya, yang itu menghina ini, yang aduh, saya geleng-geleng kepala. Dunia ini makanya nanti itu ada penghakiman itu karena manusia itu makin tidak takut karu-karuan gitu. Yang dibangga-banggakan hanya keinginan hatinya, yang dibangga-banggakan hanya hawa nafsunya. Karena orang fasik membangga-banggakan keinginan hatinya dan orang serakah mengutuki dan menista Tuhan. Nah ini. Yang mungkin tidak bukan mulutnya mengutuki Tuhan, tingkah lakunya. Mungkin semulutnya tidak mengatakan, terkutuk kau Tuhan. Enggak, mungkin enggak. Tapi tingkah lakunya yang fasik, tingkah lakunya yang kotor, tingkah lakunya yang tidak bermoral, tingkah lakunya yang tidak punya aturan. Berarti dia menentang Tuhan. Dan kalau sudah menentang hukumnya, menentang Tuhan, ya itu menista Tuhan, itu mengutuki Tuhan. Kolose pasal yang ke-1, ayat yang ke-21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Kamu dahulu hidup jauh dari Allah, ini orang fasik itu. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah, ternyata perbuatan yang jahat itu bukti memusuhi Tuhan. Perbuatan yang jahat itu bukti mengutuki dan menista Tuhan. Perbuatan yang hanya mengikuti hawa nafsu itu adalah bentuk daripada mengutuki dan menista Tuhan. Mungkin secara mulut masih nyanyi haleluya, pergi ke gereja, tapi setelah di luar, mabuk-mabuk, berzinah kiri kanan, tidak punya aturan, tidak tahu takut akan Tuhan. Nah ini namanya mengutuki Tuhan melalui tingkah laku. Menista Tuhan melalui tingkah laku.
Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, apa itu? Menyombongkan, mendongak ke atas. Ya apa? Mungkin dia punya kekuasaan. Atau memang dia dasarnya orang sombong. Orang sombong itu tidak mau menundukkan matanya ke bawah. Orang sombong itu selalu akan mendongakkan hidungnya ke atas, meremehkan orang lain, dan meremehkan Tuhan. Ya. Dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Nah, itulah ateisme praktis tadi. Ya mungkin mulutnya tidak mengatakan begitu. Allah tidak ada, bisa ditangkap itu sebagai penistaan agama. Tapi hatinya karena tidak peduli dengan Allah, melakukan semua pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukumnya Allah, itu sama saja mengatakan, aku tidak peduli dengan engkau tidak ada, gitu loh. Dengan tidak adanya rasa takut melanggar hukumnya Allah, hukum moralnya Allah, berarti mengatakan, engkau tidak ada, engkau tidak akan menuntut, engkau tidak akan menghakimi. Aku tidak peduli. Betapa banyak orang Kristen yang melakukan ini. Secara formal sih enggak. Secara formal tidak mengatakan saya tidak percaya Tuhan, tapi tingkah lakunya menunjukkan itu. Waktunya dihabiskan untuk mabuk-mabukan. Waktunya dihabiskan untuk tipu temannya kiri kanan. Waktunya dihabiskan untuk mencuri sana sini. Waktunya dia dihabiskan untuk selingkuh kiri kanan. Hidup apa ini? Kalau bukan hidup yang melanggar aturan-aturan Tuhan. Dan melanggar aturan Tuhan berarti mengabaikan Tuhan. Dan mengabaikan Tuhan berarti mengatakan Tuhan tidak akan menuntut. Dengan mengatakan Tuhan tidak menuntut, mengatakan Tuhan itu tidak ada. Jadi ateisme itu bukan hanya baru ada di zaman modern. Zaman dulu. Ketika orang mengikuti hawa nafsunya, matanya dibutakan untuk tidak percaya kepada hukumnya Allah, orang itu sudah ateis. Tidak harus secara formal mengatakan saya ateis, bisa ditangkap polisi kalau mengatakan begitu. Karena ateisme tidak boleh di Indonesia. Ya kan? Tapi dari tingkah laku kita, dari apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Makanya kita mengatakan, tidak semua orang yang menyebut aku Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Coba kita baca. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat ini bukan berarti Yesus menolak disebut Tuhan. Bukan. Kontrasnya bukan di situ. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak yang melakukan. Jadi antara berseru dan melakukan kontrasnya. Nah, kalau orang mulutnya saja mengatakan Tuhan, Tuhan saya sih masih percaya, saya Kristen ini dan itu, tapi jadi preman, malak orang, jadi lo itu Kristen macam apa itu? Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi keliru itu para polemikus Muslim mengatakan bahwa ini Yesus menolak dirinya disebut Tuhan. Bukan itu maksudnya. Kontrasnya bukan penolakan. Kontrasnya ada seruan tanpa makna yang tidak disertai perbuatan. Itu kontrasnya di situ. Jadi mungkin orang ini secara formal di KTP-nya masih tertulis Kristen. Kalau Natal masih Natalan. Kalau ya ke gereja mungkin masih ke gereja. Tapi kekristenannya tidak menembus jantung batinnya. Tapi kekristenannya tidak membentuk hidupnya.
Kekristenan hanya kekristenan sosial. Ya, mentang-mentang keluarga Kristen, semuanya Kristen, yang aku Kristen, tapi hidupnya saya kaget waktu saya diundang di Manado kemarin. Ada salah orang yang mengandung, Romo, terima kasih ya atas khotbahnya. Kenapa, Bu? Di sini memang banyak orang bahugel. Ini orang Kristen semua. Saya nggak tahu apa bahugel itu awalnya. Itu baru tahu berhubungan gelap maksudnya. Ini apa bahugel? Tapi saya sudah menerka-nerka. Mungkin ada hubungan dengan selingkuh ini. Kalau saya tanyakan, apa sih bahugel? Berhubungan gelap. Loh, semuanya ya waktu saya bawa mendengar dan ini, tapi terus ada ibu yang mengatakan datang kepada saya, di sini banyak orang bahugel. Masya Allah, itu saya bilang. Mari kita orang Kristen, jadi Kristen ya jadi Kristen lah, jangan hanya beragama Kristen. Hiduplah sebagai Kristen sesuai dengan hukumnya Injil, gitu loh. Ya masalahnya hukumnya Injil aja tidak diketahui, terus gimana menghidupi? Makanya saya merasa terpanggil untuk selalu mengajar bagaimana secara praktis kita harus hidup sebagai orang Kristen. Dan saya tidak akan berhenti mengajar. Karena saya merasa prihatin dengan situasi kekristenan ini. Sehingga sering jadi olokan orang luar. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Ya tentunya akan dituntut. Tadi kita sudah belajar. Tidak ada Allah. Kayaknya orang-orang terkenal, bintang film, penyanyi di luar negeri sana mengatakan tidak anugerah Kristus. Siapa yang ada itu dari salah satu dari The Beatles ya, Beatles atau Bee Gees itu? The Beatles. Yang mengatakan aku lebih besar dari Yesus akhirnya mati. John Lennon. Lennon ya, oh ya, ditembak itu ya. Ada banyak contoh-contoh yang begitu. Marilah kita merendahkan diri. Kita ini yang pasti, kata Alkitab itu hanya debu dan abu. Jangan terlalu sombonglah hidup ini di hadapan Allah. Kita disentil sedikit saja udah tidak karuan terjengang-jengang ke sana kemari kalau sudah disentil sama Tuhan. Bahwa kita masih diberi kesempatan, Tuhan itu sabar sama kita. Nah, jangan gunakan kesabaran Tuhan untuk makin menengadakan hidung kita dengan kesombongan. Tuhan tidak peduli. Tuhan nggak ada. Ngeri saya kalau mendengar ada orang tingkah laku hidupnya seperti itu. Sikap seolah-olah meniadakan Tuhan. Dengan tidak ada takut akan Dia. Kita lanjutkan. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Ya udah, yang nggak mikirin apa-apa. Yang diberikan harta, yang diberikan nama baik, yang diberikan ini dan itu. Yang semuanya tidak ada menuntun dia untuk takut pada Tuhan. Dan efeknya, kelihatannya dari kata Mirs ya, justru orang-orang seperti ini dikatakan, tindakan-tindakannya selalu berhasil. Ya toh? Koruptor itu loh, uangnya banyak, miliar MM-an gitu. Kok sampai berpuluh tahun itu dia uang dari korupsi kok disimpan saja dan tidak ada apa-apa. Sehingga orang yang melihat peristiwa kenyataan empiris ini jadi tanda tanya. Apa Tuhan tuh tidak peduli ya? Banyak orang yang miskin, orang yang baik-baik, yang miskin mencari dia, malah pekerjaan aja tidak punya gitu. Anaknya banyak, mau menyekolahkan, tidak ada kerjaan, tidak punya uang untuk menyekolahkan anak. Nah sementara orang itu
mengkorupsi uang rakyat sampai miliar-miliaran dan tetap hidup dan tetap tidak ditangkap. Ini dikatakan dalam Mazmur ini. Tindakan tiganya selalu berhasil. Hukum-hukumnya terlalu tinggi baginya. Tidak peduli dengan hukumnya Allah. Persetan dengan hukumnya Allah. Yang penting aku kaya. Yang penting aku bisa mengumpulkan harta untuk 7 turunan gitu. Tidak peduli uang itu diambil dari mana. Diambil dari mengkhianati temannya. Karena dia punya uangnya, temannya punya kekuasaan, temannya dipenjarakan. Temannya difitnah. Saudara lihat itu di berita-berita yang kita dengar itu. Lihat di YouTube itu. Jadi pesan kitab Mazmur itu relevan sampai kapanpun. Ternyata manusia tidak berubah. Manusia memang begitu. Ya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu terlalu tinggi baginya. Ia meremehkan semua lawannya. Ya, ia punya uang kok. Hakim bisa disuap kok. Tidak semua sih. Ya ada hakim-hakim yang jujur. Tapi ada yang mau disuap. Sesama orang kaya, sesama orang yang punya kedudukan, berkolaborasi untuk mencemplungkan seseorang yang menghalangi tindakan jahatnya untuk masuk penjara. Ya itu banyak kasus semacam itu. Saudara tahu sendiri kan. Dan ayat yang ke-6, ia berkata dalam hatinya, orang fasik ini berkata apa? Aku takkan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Itu pikirannya. Tidak akan yang dapat melawan aku, tidak akan. Uangku banyak, koneksiku banyak, akar pengaruhku sudah banyak. Tidak mungkin semudah itu orang akan mencongkel aku. Saudara, kita itu manusia, di atas kita masih ada Tuhan. Kalau saudara berpikir sombong seperti itu, saudara akan terjungkal nanti. Manusia yang berpikir semacam ini akan terjungkal nanti. Ayat 7. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Nah itu. Nah sekarang ini kan banyak hoax, banyak cerita bohong, banyak fitnah, banyak sumpah serapah. Saya pikir bangsa kita ini makin hari makin tidak punya sopan deh. Makin hari makin mulutnya itu makin tidak karu-karuan gitu. Sehingga ini akhirnya mempengaruhi anak-anak muda gitu. Orang-orang pemimpin-pemimpinnya kayak gitu. Orang-orang yang punya kuasa melakukan seperti itu. Isinya mulutnya sumpah serapah tidak karu-karuan. Kepala negara dijelek-jelekkan. Loh, lah kalau bangsanya sendiri menjelek-jelekan kepala negaranya sendiri, bagaimana bangsa lain melihat bangsa ini? Ya kan? Dituduh dengan memiliki ijazah palsu lah. Dituduh inilah, dituduh itulah. Kenapa sih mulutmu sia-sia kau gunakan yang sia-sia? Hai para penguasa. Kenapa engkau tidak bisa memberikan contoh supaya bisa dicontoh anak-anak muda kita, penerus dari generasi bangsa kita ini? Teladan apa yang kita bisa berikan pada anak cucu kita? Bangsa ini perlu bertobat. Bangsa ini perlu kembali kepada Allah. Beragama iya, taat pada Allah tidak. Wah, bangunan agama, bangunan rumah ibadah apa saja dibangun di sana sini, tapi moralnya anjlok semua. Moral bangsa ini. Apa yang salah? Itulah yang dikatakan oleh dalam Timotius itu.
Mereka beragama, tapi melupakan kuasanya. Beragama secara formal, tetapi tidak dihayati di dalam praktek, tidak dihayati dalam kehidupan, dan itulah tanda orang fasik. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, tipu daya dan penindasan di bawah lidahnya. Di bawah lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Coba saudara dengarkan aja itu sekarang, berita-berita itu. Saya perih mendengarkan, melihat keadaan bangsa kita ini. Perih melihat tingkah laku dari pemimpin-pemimpin kita ini. Ya ada semua sih. Tapi banyak yang begitu gitu. Saya tidak tahu bangsa kita ini mau dibawa kemana. Diarahkan kemana. Kalau yang dipentingkan hanya kedudukan, yang dipentingkan hanya nanti bagaimana menang pemilu dengan cara apapun dilakukan, bahkan cara-cara yang tidak bermoral, cara-cara yang mungkin dapat memecah belah bangsa. Yang penting dapat menang, yang penting dapat suara, gitu kan? Waduh, saudara, orang itu diberi kepercayaan oleh kuasa untuk kebaikan bangsa itu, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk kekayaan keluarganya, bukan. Emangnya kalau sudah kaya, saudara tidak bisa mati. Kalau uangnya sudah triliunan, wah udah banyak sekali, sampai 7 turunan tidak akan lapar. Emangnya saudara akan mati. Dan saudara tidak akan dihakimi. Bisa. Penghakiman itu kita beli. No way. Tidak mungkin. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Apapun yang kita lakukan, dengan segala tipu daya yang kita lakukan, dengan kejahatan-kejahatan dan hoax yang kita lakukan melawan teman-teman kita, yang kita anggap menghalangi tujuan kita untuk merampok rakyat, Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di hatimu dan di hati kita. Takutlah akan Allah. Baca lagi itu. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Terus? Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Yang kepadanya kita harus, tidak bisa tidak, memberikan pertanggungjawaban kita. Jadi kalau jadi penguasa, jadilah penguasa yang jujur untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan keluargamu. Kalau menjadi pejabat, lakukanlah dengan jujur, bukan mencuri, bukan korupsi. Nah, inilah perlunya kita kembali kepada tuntunan firman itu, supaya kita hidup benar. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, tipu daya, dan penindasan. Di bawah lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk mengadang dekat perkampungan. Untuk apa? Untuk ngerampok. Ya mungkin kalau zaman itu ngerampoknya secara primitif, menggunakan menggunakan pentung-pentungan, duduk di kampung. Zaman segitu kan sekarang enggak. Diajak olahraga bersama, makan bersama, pulang-pulang ditembak dor. Bedanya apa? Sama aja. Dan orang begini nanti akan mendapat hukumannya di dunia ini maupun di sana. Kita baca di dalam Roma pasal 6, pasal 2 ayat 16.
Hal itu akan nampak pada hari Bila mana? bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hati manusia lo ya, bukan hatinya orang Kristen saja lo ya. Allah akan menghakimi apa yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kalau saudara tidak diadili di sini, akan diadili di sana. Kalau saudara merasa dianiaya dan tidak ada pengadilan di sini, tunggu, nanti akan ada pengadilan di sana. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk hanya mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan pada waktu penghakiman itu, kekayaanmu tidak menolongmu, kedudukanmu tidak akan menolongmu, pasangan hidupmu tidak akan bisa menolongmu, teman-temanmu yang kau ajak berbuat jahat tidak akan bisa menolongmu, anakmu, keluargamu. Pada saat itu kita telanjang berdiri sendiri mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Alangkah menakutkannya hari itu. 1 Korintus 4 ayat 5. Wah, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, Mm-hmm. yaitu sebelum Tuhan datang. Mm-hmm. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Nah, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, baik dalam kegelapan pikiran, dalam kegelapan hati, dalam perbuatan-perbuatan yang kita sembunyikan. Semua akan diterangi. Saya bayangkan seperti hidup kita akan ditayang ulang kayak di film gitu. Sehingga kita tidak bisa, saya tidak pernah melakukan ini loh, semua tayang ulang kok ya. Dirirat gitu ya. Kita tidak akan bisa mengatakan, saya tidak tahu Tuhan, saya tidak melakukan itu Tuhan. Kalau dunia bisa dibohongi, kalau Tuhan tidak. Maka hati-hatilah. Hati-hatilah hidup ini. Jangan sembrono. Jangan digunakan untuk yang tidak-tidak. Kalau jadi Kristen, jadilah Kristen yang benar. Jadilah orang Kristen, jangan hanya jadi orang yang beragama Kristen. Banyak orang beragama Kristen, tapi bukan orang Kristen. Karena hidupnya tidak beda dengan orang dunia. Jadi kita lihat diri kita. Saya ini orang Kristen atau sekedar orang beragama Kristen. Beragama itu hanya fenomena sosial, bukan fenomena rohani yang menghadapkan diri kita di hadapan Tuhan. Ayat 8, ia duduk mengadang dekat perkampungan di tempat yang tersembunyi, yang membunuh orang yang tak bersalah. Ya, kayak siapa itu Nazarudin, siapa itu yang dibunuh itu? Sampai sekarang tidak ada masalah, tidak selesai-selesai. Ya pasti akan ketemu nanti siapa yang membunuh, siapa yang melakukan, motivasinya apa, itu akan ketemu semua. Munir, Romo. Munir juga. Ada banyak kasus-kasus di negeri kita ini yang tidak terselesaikan. Keadilan diinjak-injak. Tapi ingat, ada Allah yang adil yang pasti akan menghakimi manusia. Tidak bisa tidak. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap. Perhatikan. Sebab kita semua, berarti tidak ada perkecualian. Entahkah kita ini raja, presiden, atau kita ini tukang sapu pinggir jalan. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan. Akan menghadap tahta
tahta pengadilan Kristus. Baca lagi ya itu. Sebab kita semua harus Tidak bisa tidak. Oh, enggak benar Tuhan. Saya ini kan anaknya ini, dan ini. Saya punya gelar ini. Gelar itu tidak ada gunanya di sana. Itu hanya fenomena dunia. Allah tidak melihat gelar kita, Allah tidak melihat jabatan kita, Allah melihat hati kita dan kesalehan kita. Dan kita tidak bisa memamerkan itu di hadapan Allah nanti. Hanya perbuatan kita waktu di dunia ini yang akan dilihat oleh Allah. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka yang menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka yang menyertai mereka. Bukan gelar kita, bukan uang kita, bukan rumah kita yang kayak istana itu, bukan baju kita yang mahal-mahal harganya, bukan itu yang menyertai kita. Tetapi perbuatan kita. Mari kita ingat ini. Kembali kepada 2 Korintus tadi, 5 ayat 10. Yang aku maksudkan bukankah... Bukan, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus. Tidak bisa tidak. Semua ya semua. Tidak peduli saudara itu punya jabatan atau tidak, punya gelar atau tidak, kaya atau miskin, saudara berkulit putih, kuning, hitam, apapun. Semuanya. Allah tidak melihat kuning, itu tidak melihat warna kulit. Allah hanya melihat hati. Terus kan? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut. Setiap orang. Jadi pengadilan itu orang per orang. Suami tidak bisa menolong istrinya waktu itu. Teriak-teriak ya akan kedengar kalau suaminya masih belum mati. Istri juga tidak menolong suaminya, tidak bisa. Anak tidak bisa menolong orang tuanya tidak bisa menolong anaknya, kakak tidak bisa menolong adiknya, adik tidak bisa menolong kakaknya, Romo tidak bisa menolong umatnya tidak bisa menolong Romonya. Masing-masing telanjang berdiri di hadapan pengadilan itu. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan semua yang diperbuat dan dilakukan selama di dunia ini. Alangkah ngerinya pemandangan itu. Kita bergemetaran dan bergetar kaki kita takut menghadapi hakim yang adil yang datang untuk mengadili kita nanti. Nah, ini ajaran ini yang sering dilupakan oleh orang Kristen zaman ini. Yang diajarkan malah yang hedon gitu. Namanya kita hidup untuk melakukan yang hedonisme. Hidup ini adalah persiapan untuk nanti menghadap Tuhan. Dalam kesabarannya kita masih diberi waktu untuk kita bertobat. Karena Allah tidak menghendaki kita ini binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Kita baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kamu. Perhatikan ini. Terus? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Bahwa kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, masih bisa bekerja, masih bisa dikelilingi keluarga. Ingat itu kesabaran Tuhan. Memberi kesempatan kepada kita untuk merenung.
Bahwa semua yang kita miliki akan kita tinggalkan nantinya. Dan semua yang kita lakukan akan dihakimi dan kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus itu. Kembali kepada 2 Petrus tadi, 5 ayat 10. 2 Korintus, maaf. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya. Yang menentukan neraka surga kita sesuai dengan janji Allah di dalam Kristus adalah sikap kita waktu di dunia ini. Bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Dan Allah masih memberikan kesabaran kepada kita untuk memilih hidup yang bagaimana. Coba kembali kepada 2 Petrus 3 ayat 9 tadi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini Allah tidak menghendaki kita binasa. Kalau sampai kita binasa itu pilihan kita sendiri. Kenapa tidak taat? Kenapa tidak beriman? Kenapa tidak menyatu pada Kristus? Terus? Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terutama kita yang dari gereja ortodoks di dalam masa puasa, kita sudah mulai hari ini ya. Ini saatnya kita merenung dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Puasa bukan yang sekedar untuk perlombaan betah lapar, enggak. Puasa adalah perendahan diri. Perendahan diri untuk melihat ke dalam hati kita. Untuk kita betul-betul bertobat. Mengubah cara hidup kita. Ayat 8, ia duduk mengadang dekat perkampungan di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Ya, banyak orang tidak bersalah akhirnya dibunuh. Secara literal ada yang memang ditembak. Orang tidak bersalah. Tapi juga secara tidak itu membunuh karakternya, membunuh nama baiknya, membunuh macam-macam dengan mulutnya. Atau dengan tindakan-tindakannya. Matanya mengintip orang lemah. Udah. Orang yang lemah, yang tidak mampu membela dirinya, diintip-intip barangkali bisa diperas. Diintip barangkali bisa ditindas. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan kekayaan. Sekarang apa? Penjualan anak, itu kan. Anak diculik, terus organ-organnya dijual, anaknya dibunuh. Aduh, saya nggak tahu tingkah laku manusia sekarang ini. Kalau Tuhan nanti akan menghakimi dunia, saya jadi ngerti karena manusia makin hari makin jahat. Untungnya mereka yang masih lupa Tuhan, yang dulu lupa Tuhan, itu masih untung kalau kita ingat Tuhan. Marilah kita hidup dalam kejujuran hati. Hidup dengan hati nurani. Jangan hanya hidup demi hawa nafsu. Demi untuk mendapatkan kekayaan yang didapatkan secara tidak sah dan secara tidak bermoral. Ayat 9. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ya memanglah kalau orang mau melakukan korupsi besar-besaran, ya tentu dengan cara-cara yang orang tidak ngerti, dengan macam-macam cara mengendap-endap. Itulah white collar crime, kejahatan kerah putih. Yang dilakukan oleh orang yang punya jabatan, yang dilakukan oleh orang yang punya kedudukan, yang dilakukan orang yang punya pendidikan. Tapi intinya sama, melakukan kejahatan, ingin menghancurkan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, bentuk kejahatan kerah putih atau kejahatan kerah hitam sama aja, itu semua kejahatan. Dan semua ini akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhan.
Ia mengendap untuk menyergap orang tertindas. Ia menyergap orang tertindas itu dengan menyeretnya ke dalam sarangnya. Ya. Diseret ke dalam sarangnya. Dalam lingkungannya. Lingkungan circle-nya. Dan akhirnya supaya dia dilumpuhkan, ditakut-takuti. Ya seperti Angelina Sonda itu setelah keluar apa? Saya takut. Mereka kan ditakut-takuti. Entah siapa yang melakukan. Saya takut dengan anak saya, berarti ada yang ngancam kan? Nah, kalau orang sekali Angelina Sonda takut, ini berarti orangnya punya uang, punya kekuasaan yang ngancam. Ya banyak yang lain. Banyak contoh-contoh yang lain. Orang yang tidak salah yang dimasukkan penjara, yang salah berleha-leha keluar karena punya uang dan bisa menyuap pengadilan. Makanya kalau nanti ada pengadilan akhir itu dapat dimengerti sebab di dunia ini keadilan itu relatif sering dilanggar. Makanya nanti harus ada pengadilan akhir. Semua yang tidak adil akan diadili di sana nanti. Ia mengendap untuk menyergap orang tertindas. Ia menyergap orang tertindas itu dengan menyeretnya ke dalam sarangnya. Ia membungkuk dan tiarap. Jatuhlah orang-orang yang malang ke dalam cakarnya yang kuat. Ya semuanya dengan tipuan ya. Kalau mau mendapatkan sesuatu, mendapatkan kekayaan, mau korupsi dengan tipuan, orang-orang yang mungkin dianggap akan menghalangi dia, ditipu, dimasukkan penjara, diancam, dibunuh. Itulah yang terjadi, yang kita lihat di dalam masyarakat ini. Inilah yang terlihat secara empiris, seolah-olah orang-orang jahat itu lebih berkuasa dan lebih tidak disentuh oleh hukum, gitu loh. Padahal mata orang semua tahu ini orang ini begini-begini, semua kita tahu siapa orang-orang itu ya. Tapi kenapa mereka masih berlenggang ria, tidak disentuh oleh hukum? Nah ini pertanyaannya. Dan ini pertanyaan Daud zaman dulu dan masih juga merupakan pertanyaan kita. Why? Mengapa? Ia membungkuk dan tiarap. Jatuhlah orang-orang yang malang ke dalam cakarnya yang kuat. Ya sudah, kalau sudah cakar yang kuat sudah nggak bisa. Ya contohnya kasus Munir tadi yang disebutkan. Sudah jatuh ke cakarnya. Sampai sekarang loh kasusnya nggak selesai-selesai. Betul kan? Siapa yang bunuh nggak ada yang tahu. Kasus Marsina. Tahu? Di Sidoarjo dibunuh juga. Karena dia berani menyuarakan ketidakadilan. Aduh, saya sedih memikirkan negara kita ini. Dan saya sedih memikirkan pemimpin-pemimpin negara ini. Mereka tidak cinta bangsanya. Mereka hanya cinta diri sendiri. Hanya untuk mendapatkan uang untuk kepentingan diri sendiri. Dengan mengeruk uangnya rakyat. Nggak tahu pengadilan apa yang akan mereka terima nanti. Dan pengadilan itu pasti datang. Oleh karena itu, selanjutnya, mengapa orang-orang itu begitu berani mengatakan, ya kelihatannya orang beragama. Salamnya masih salam keagamaan. Ngomongnya masih ngomong tentang Tuhan. Tapi, kata ayat 11, ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya, ia menyembunyikan wajahnya, dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Lupa Allah itu maha tahu. Inilah yang disebut ateisme praktis itu. Ya katanya masih jargon-jargon agama digunakan, bahkan menggunakan politik identitas menggunakan agama. Tapi dengan tindakan tidak bermoral, mereka menyangkali kekuatan dari agama itu. Mereka menyangkali Tuhan yang katanya diajarkan oleh agamanya itu.
Karena dia mengatakan, oh Tuhan tidak peduli, tidak tahu. Yang penting aku dapat. Orang Kristen saya ajak, marilah kita kalau percaya Tuhan, percaya yang akhirnya menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang bermoral. Jangan hanya beragama di KTP, beragama dengan pengakuan mulut saja. Tapi beragama yang dapat mengubah kehidupan. Beriman yang dapat menuntun kita bagaimana kita harus hidup. Oleh karena itu, akhirnya karena itulah keadaan manusia, Daud menyeru kepada Tuhan dalam ayat 12. Bangkitlah Tuhan. Ini seruan untuk Allah bertindak. Pakai peperangan. Pakai peperangan melawan kejahatan. Pakai peperangan melawan ketidakadilan. Bangkitlah Tuhan. Ya Allah, ulurkan tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Dan Tuhan tidak akan melupakan, karena Tuhan tidak bisa lupa. Tidak pernah lupa dan tidak pernah berdusta. Meskipun orang tertindas seperti Marsina, seperti Munir, seperti siapa yang lain ini, yang sekarang tidak menemukan keadilan. Pada akhirnya orang-orang itu akan diadili oleh Tuhan. Dan dia tidak akan membiarkan orang yang tertindas. Saudara merasa tertindas? Berserulah pada Tuhan. Dialah tempat kita berlindung dan bernaung dari ketertindasan kita dalam kehidupan ini. Jangan putus asa. Ada Tuhan yang melihat kesengsaraan kita. Ada Tuhan yang melihat ketertekanan kita dan ketertindasan kita. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Harus percaya Allah ada. Dan kalau ada harus takut. Karena dia melihat kita. Jangan hanya ada dalam pengakuan mulut, tapi ada dalam keyakinan relung hati kita yang terdalam. Memang dia ada. Dan saya harus hidup mempertanggungjawabkan kita di hidupku di hadapan dia yang ada ini. Terus, bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkan tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah dan berkata dalam hatinya, engkau tidak akan menuntut. Ya, sekarang banyak orang mengatakan neraka itu tidak ada, itu kamu kan belum pernah mati di sana. Gimana kamu tahu ada neraka? Ya, saya belum pernah mati. Anda belum pernah mati. Yesus pernah mati. Dan Yesus pernah masuk ke alam itu. Satu-satunya orang yang pernah masuk ke alam itu dan bangkit lagi keluar dari situ adalah Yesus. Makanya kalau dia berbicara tentang surga karena dia datang dari surga, atau berbicara tentang neraka karena dia pernah masuk ke sana, pasti benarnya karena dia pernah ke sana. Yang lain hanya teori. Dan kita tidak percaya kepada orang yang berteori, yang memang tidak pernah mati, tidak pernah ke surga. Ngomong tentang surga, ya itu hanya halusinasi. Kalau Yesus bukan. Dia memang datang dari surga, dan dia pernah masuk alam kematian, dan keluar dari alam kematian. Berarti kalau dia berbicara tentang neraka itu ada, ya pasti adanya, dia tahu kok. Ya. Oleh karena itu, mengapa orang fasik menista Allah dan berkata dalam hatinya engkau tidak akan menuntut? Tunggu, waktunya selalu ada, kamu akan dituntut. Entah dituntut dengan sakit tidak tersembuhkan,
entah dituntut engkau menjadi miskin, entah dituntut engkau ditipu orang, entah dituntut perusahaan, kalau perusahaan akan hancur, dan semuanya nanti akan ada waktunya di mana engkau akan mengalami buah dari perbuatanmu yang jahat. Allah tidak akan membiarkan kejahatan berlalu begitu saja. Juga Allah tidak membiarkan kebaikan berlalu begitu saja. Ayat yang ke-14. Engkau sendiri melihat kesusahan dan derita. Engkau memperhatikannya dan mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Saudara, apakah saudara menderita sekarang? Apakah saudara susah sekarang dengan kehidupan? Ingat kata-kata ini. Engkau sendiri melihat kesusahan. Bahkan mungkin pasangan hidupmu tidak bisa merasakan kesusahan hatimu. Mungkin tidur satu tempat tidur. Tapi ketika kamu susah, yang merasakan susahnya kamu sendiri. Suami tidak bisa merasakan kesusahan istrinya. Istri tidak bisa merasakan kesusahan istrinya. Hanya dia bersimpati mendengarkan kata-kata istrinya. Dan sebaliknya. Tapi Tuhan tidak begitu. Dikatakan, dia sendiri melihat kesusahan dan derita. Maka larinya jangan pada manusia. Manusia tidak akan ngerti sama sekali. Hanya Tuhan yang ngerti. Tempat kita mendamba, tempat kita mengadu adalah Tuhan. Makanya percayalah Tuhan sungguh-sungguh. Bukan hanya formal keagamaan saja. Tapi betul-betul dari hati, aku percaya. Seolah-olah engkau melihatnya di depanmu. Nah, kalau kita punya iman seperti ini, kita akan mengalami bagaimana Allah itu secara nyata bertindak di dalam kehidupan kita. Engkau sendiri melihat kesusahan dan derita, engkau memperhatikannya dan mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Coba. Dia akan ambil alih asal kita punya iman. Makanya kalau berderita, sengsara, jangan larinya pada manusia. Ya, manusia bisa simpati, menolong dalam kapasitas tertentu, tetapi tidak akan dapat menolong sesempurnanya. Seperti Allah menolong dengan dikatakan mengambil permasalahan itu ke dalam tangannya sendiri. Dia akan ambil alih. Kita tidak percaya pada Allah teori ya. Kita tidak percaya pada Allah ideologi ya. Kita percaya pada Allah yang hidup. Yang pernah menurunkan firman-Nya ke dunia. Mati untuk kita. Dan bangkit dari kematian. Allah yang real, yang masuk dalam sejarah ini. Yang mengetahui keadaan kita sedalam-dalamnya. Inilah Allah yang kita percayai. Inilah Allah yang kita yakini sesuai dengan Alkitab. Kepadamulah orang malang menyerahkan diri, itulah. Jangan serahkan pada orang. Sebelum pikiran kita berpikir, oh barangkali orang itu nolong karena dia orang kaya, oh barangkali itu orang nolong karena dia orangnya berbaik hati. Sebelum itu, lutut kepada Tuhan dulu. Saya ada pengalaman, saudara. Di tempat saya ini, di depan rumah saya itu ada tanah yang dijual waktu itu. Ibu ini seorang Muslim, namanya Ibu Maharani. Dan waktu itu saya punya uang cuma 50 juta. Perjanjiannya, dalam bulan sekian, kalau itu tidak dibayar uangnya hangus, dan saya tidak bisa memilih tanah itu. Nah, waktu itu saya ke Amerika. Saya lupa pada hari itu adalah hari pas saya harus bayar ini. Untunglah ada yang almarhum Diaken Kiai Khairul mengingatkan saya, Romo, ini waktunya Romo harus bayar loh. Kalau enggak, uang 50 juta hangus. Dan tanah itu tidak bisa dibeli. Saya kaget, saudara. Saya berlutut waktu saya menangis pada Tuhan. Tuhan, saya belum mendapatkan uang itu.
untuk membayar kekurangannya. Saya menangis betul pada sehari itu. Saya menangis, saya berlutut memohon. Tiba-tiba saya diingatkan dalam pikiran saya, datang pada orang ini. Ini saya kirim SMS dari Amerika ke Diaken Khairul, coba datangi Bapak ini. Katakan pinjam uang. Diminta oleh Romo Daniel. Untuk tujuan apa? Ya diceritakanlah masalahnya. Tahu nggak jawab Bapak ini? Untung kamu datang hari ini. Kalau kamu datang kemarin, mungkin uangnya udah nggak ada. Saya berikan orang lain. Berarti ini memang rezekimu. Beritahu Romo Daniel, tidak usah utang. Ini aku berikan. Pas jumlahnya. Ya, saya nggak usah sebutkan namanya orangnya. Ya, saya bersyukur pada Bapak ini. Pas jumlahnya, pas hari itu saya jadi bayar. Padahal itu saya itu kalau soal utang itu saya rasanya sulit gitu. Kalau suruh utang uang ini dan itu, saya nggak bisa. Tapi waktu itu terpaksa. Dan dengan doa ini akhirnya terjawab. Dan Bapak itu mengatakan, sudah bilang Romo Daniel nggak usah dikembalikan. Itu persembahan saya untuk pelayanannya. Saudara, kalau memang kita percaya, dan itu banyak pertolongan-pertolongan Tuhan semacam itu. Kalau kita memang sungguh-sungguh meyakini, Tuhan akan buka jalan. Kalau kita yakin bahwa Dia itu memang ada. Ya. Kepadamulah orang malang menyerahkan diri. Engkaulah penolong anak yatim. Dan itulah yang saya rasakan pertama kali saya jadi Kristen. Saya selalu menangis. Rindu Bapak saya waktu itu. Ya, karena waktu itu yang ada cuma kakek saya. Bapaknya ibu saya. Saya banyak nangis. Kenapa Tuhan begini-begini? Setelah saya jadi Kristen, ayat yang sungguh menghibur saya, ternyata Allahnya Alkitab itu bukan Allah yang terlalu jauh dari orang-orang yang membutuhkan. Ayat itu adalah dari Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu kalau dalam terjemahan Jawa, bahasa Jawa lama. Tetapi Tuhan mengadopsi aku. Bahasanya lebih kuat. Mengadopsi, merangkul, menganggap sebagai anaknya. Waktu itu saya betul-betul terhibur. Oke deh. Dia pernah aku nggak tahu, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ditunggui oleh ayahku. Ternyata Tuhan itu yang mengadopsi aku. Dan itu kekuatan yang luar biasa waktu itu saya mendapatkan itu. Dan saya merasakan memang Tuhan itu Bapak yang merangkul orang yatim. Orang yang ditinggalkan. Orang yang merasa tertindas dan sendirian. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Dia yang memperdulikan aku. Makanya orang Kristen, jangan sia-siakan bahwa saudara bisa mengambil Allah sebagai Bapa itu. Bukan sesuatu yang sia-sia. Saya ingat ketika saya berkunjung ke istana Merdeka dan bertemu Gus Dur zaman dulu. Gus Dur bergurau dengan saya. Romo,
Saya itu salut sama orang Kristen. Ya, tentu saja ini guru ya. Maaf, ini bukan apa-apa. Ini saya hanya menceritakan apa yang saya alami dengan Gus Dur waktu guru itu. Kalau kami, kata Gus Dur, kalau menyeru pada Tuhan harus teriak-teriak pakai loudspeaker. Saya tertawa. Gus Dur mengatakan gitu. Jauh rasanya. Gitu. Nah, kalau paling tidak orang Hindu masih agak lebih dekat katanya. Gimana Gus? Nah, kalau panggil Om, itu kan dekat. Om, itu kan dia rasanya. Ya, paling dekat orang Kristen. Gimana, Gus? Karena panggilnya Bapak. Saya tertawa. Tentunya itu gurau dari pihak Gus Dur waktu itu. Tetapi itu menyatakan suatu kebenaran bahwa penyebutan kita Allah sebagai Bapak itu bukan hanya aksesoris. Tetapi itu juga merupakan suatu jaminan bahwa kita boleh mendekat kepada Dia sebagai Bapak yang akan memperdulikan dan akan menolong kita. Asal kita betul-betul meyakini dan mempercayai. Saya mengalami banyak pertolongan Tuhan yang tidak bisa saya ceritakan satu-satu. Itu salah satunya yang saya ceritakan tadi. Nah, kalau saudara percaya pada Tuhan yang sama yang juga saya percayai, Dia juga akan berbuat yang sama kepada saudara. Dia juga akan melakukan yang sama kepada saudara. Engkaulah penolong anak yatim. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah sampai kefasikannya tidak ditemukan lagi. Ya, permohonan ini hanya akan digenapi nanti di akhir zaman. Ya. Karena apa? Pada akhirnya semuanya harus tunduk kepada Tuhan. Makanya di ayat 16, Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Ya. Manusia itu apa? Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Pada akhirnya yang meraja dan yang akhirnya tetap memelihara kita, melindungi kita adalah Tuhan ini. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Saudara merasa tertindas, merasa sengsara, merasa miskin, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Menangislah dengan sungguh-sungguh. Jangan harapan orang. Ada orang datang jadi Kristen, pikirannya, oh nanti bisa ditolong ini, ditolong ini. Enggak, jangan itu harapannya. Nanti saudara kecewa. Karena orang Kristen bagaimanapun juga tetap manusia, tidak semuanya seperti yang saudara harapkan. Datanglah kepada Tuhannya orang Kristen, itu loh yang akan menolong saudara. Mintalah kepada Tuhannya orang Kristen. Di situ yang saudara akan menemukan apa yang saudara inginkan itu. Ya. Kalau keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan, Engkau menguatkan hati mereka. Engkau mengarahkan telingamu. Kalau saudara punya masalah sekarang, nanti selesai nih, masalah apa saja, berlututlah. Bermohonlah dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia akan mengarahkan telinganya kepada saudara, akan mendengarkan permohonan saudara, dan dia akan mengabulkan apa yang saudara mintakan. Engkau mengarahkan telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang-orang terinjak-injak, supaya tidak ada seorang pun di bumi yang berani menakut-nakuti. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang gagah perkasa, tapi yang amat sangat mengasihi dan memperdulikan kita yang percaya kepadanya. Datanglah kepadanya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.